Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Ansar asal ketemu Nabi minta. Asal ketemu Nabi minta. Fa'atahum, dan Rasul selalu memberi. Belum pernah Rasul diminta beliau bilang jangan. Enggak aku kasih, belum pernah. Bahkan sampai beliau memiliki pakaian satu-satunya, diminta oleh seorang Arab Badui, diberikan. Lalu beliau pulang ke istri beliau, cari ganti baju, enggak ada, rupanya satu-satunya. Dari sini beliau ditegur oleh Allah. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Muhammad, carilah kebahagiaan akhirat, surga, kenikmatan surga, kelezatan surga, ridha Allah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia. Jangan dikira bahwa di dunia engkau enggak boleh ngambil apapun. Boleh. Inilah Nabi SAW ditegur oleh Allah gara-gara saking dermawannya. Rupanya ini kebalikan kita. Kita ditegur oleh Allah gara-gara saking bakhilnya, saking pelitnya. Nabi sebaliknya, beliau ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Dan dermawan, nih, butuh berapa? Nih, mau buat apa? Nih. Itu membuktikan bahwa dia beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Yang bilang mana qasamalun min sodakotin, tidak mungkin harta berkurang gara-gara sodakoh. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Dan ucapan beliau tidak ngarang, dari Allah Rabbul Alamin lewat Jibril, keluar lewat lisan beliau. Tidak akan berkurang harta gara-gara sodakoh. Mosok kita nggak percaya? Mosok kita ragu? Mosok kita maju mundur? Yang ngomong ini manusia yang paling jujur di muka bumi. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijamin oleh Allah, kalau Muhammad ngomong berarti bukan dari dia, tapi dari aku, Allah Rabbul Alamin. Lalu kita masih ragu. Kalau saya banyakkan sodakoh, miskin saya, bangkrut saya. Saya kira di kiri kanan kita saja, insya Allah saya yakin antum melihat bukti. Belum pernah ada yang mengatakan itu bangkrut miskin tuh. Bang, kenapa? Banyakkan sedekah. Asal ada yang minta kasih, asal ada yang minta bantuan kasih. Rasain jatuh miskin. Kita nggak dengar gitu. Yang ada sebaliknya, bakhil, pelit, medit, nggak mau bantu masjid, pesantren, merem melihat orang-orang miskin yang sengsara. Allah jatuhkan perniagaannya. Itu banyak. Ini kita bicara kaum muslimin ya. Ini kita bicara kaum muslimin. Adapun orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, enggak ada bagi mereka barangkali prinsip sedekah, dan mereka luar biasa bisnisnya, kekayaannya, itu semua karena istidraj. Istidraj. Saya kira antum tahu apa itu istidraj ya. Istidraj ini menjawab pertanyaan antum. Itu Amerika nggak ada yang sholat, nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud. Jepang, Eropa nggak ada yang mandi junub, nggak ada kenal masjid, nggak ada menyebut lafaz Allah, tapi kaya raya, sukses, maju, rapi. Jawabannya satu, istidraj. Kaum muslimin insyaallah taala tidak ada istidraj. Maka jika kaum muslimin bakhil, pelit, jarang sholat, berbuat maksiat, cubit, tegur, diingatkan oleh Allah karena nggak istidraj.
Beda dengan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Qarun. Durhaka, Allah naikkan sekalian. Allah lupakan sekalian, sebagaimana Eropa, Amerika, Jepang. Makin bermaksiat, Allah makin tinggikan. Tinggal nanti rasakan neraka selama-lamanya. Kaum muslimin tidak. Bakhil dikit, cubit. Maksiat dikit, diperingatkan. Dan itu tentu kita syukuri. Kita nggak mau kan berbuat maksiat lancar, korupsi lancar, berzina lancar, ini lancar, maksiat lancar. Tiba-tiba neraka di hadapan kita. Tentu kita tidak mau seperti itu. Mending salah dikit diperingatkan, salah dikit ditegur. Lihat Nabi SAW ditegur dengan teguran yang luar biasa. Hanya gara-gara apa kemarin? Bermuka masam doang. Sama seorang miskin, budak, buta. Nabi nggak caci maki, Nabi nggak marah-marahin si buta ini. Cuman bermuka masam beliau, nggak suka. Lagi sibuk berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba si buta ini, si miskin ini, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW. Ditegur beliau. Inilah orang-orang saleh, inilah orang-orang yang gak dicintai Allah. Salah sedikit tegur, salah sedikit tegur, salah sedikit tegur. Beda dengan Fir'aun, beda dengan Dajjal, beda dengan Iblis. Iblis sampai hari ini luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Iblis? Ya. Tentu Iblis tidak terlihat, yang terlihat Fir'aun. Sampai diriwayatkan dari kecil sampai mati Fir'aun tidak pernah sakit. Ya. Jadi betul-betul diangkat terus oleh Allah. Pusing aja belum pernah, pilek belum pernah. Ya, bersin-bersin belum pernah. Jadi kondisinya fit sekali. Di samping ya tabib-tabib hari itu menjaga sekali bagaimana kesehatan Fir'aun. Tuhan ya bagi mereka. Sekali Allah tenggelamkan, selesai. Tentu kita tidak mau seperti itu.